Pernah nggak sih, kamu merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupmu? Seperti, ada pertanyaan besar yang nggak pernah bisa terjawab? Atau mungkin, kamu sering merasa hidup ini seperti rutinitas tanpa tujuan yang jelas? Kamu nggak sendirian. Banyak orang merasakan hal yang sama. Nah, mungkin kamu sedang menghadapi salah satu filosofi yang bisa menjelaskan perasaan itu, yaitu absurdis. Filosofi ini, meskipun terdengar berat, sebenarnya bisa bikin kamu merasa lebih bebas dan bahkan lebih bisa menikmati hidup, meskipun dunia ini nggak memberi kita jawaban pasti tentang apa itu kehidupan. Apa itu absurdis? Pernah gak sih, lu ngerasa kayak hidup ini gak ada ujungnya? Lo bangun pagi, kerja, belajar, ngobrol, berinteraksi. Tapi, setelah semua itu, lu bertanya-tanya, kenapa sih gue harus melakukan semua ini? Ada kalanya, meskipun kita sibuk mengejar tujuan, rasanya hidup itu kayak punya titik buta yang gak bisa kita pahami. Nah, absurdis adalah filosofi yang mencoba menjelaskan hal itu. Absurdis berasal dari kata absurd, yang artinya tidak masuk akal atau bertentangan dengan logika biasa. Filosofi ini pertama kali digali oleh Albert Camus, seorang filsuf dan penulis asal Prancis, yang dikenal dengan karyanya The Émeutes of Sisyphus. Camus mengatakan bahwa manusia selalu mencari makna dalam hidup. Kita ingin tahu kenapa kita ada, apa tujuan kita, dan kemana kita akan pergi. Tapi, di sisi lain, dunia ini seringkali tidak memberikan jawaban yang memadai. Dunia ini absurd. Itu seperti lo lagi baca buku yang isinya gak ada hubungan antara bab satu dengan bab lainnya. Gak ada keteraturan, gak ada narasi yang jelas. Kita berusaha mencari makna, tapi kenyataannya, mungkin gak ada makna yang objektif di sana. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Menurut Camus, ada dua pilihan. Yang pertama adalah kita bisa menyerah pada keputusasaan, merasa bahwa hidup ini gak ada artinya, dan jatuh dalam kebosanan atau depresi. Pilihan kedua, dan ini yang lebih menarik menurut Camus, adalah kita menerima kenyataan absurd itu dan tetap melanjutkan hidup. Kita tetap bertindak, tetap berjuang, meskipun kita tahu gak ada jawaban pasti yang menunggu di ujung jalan. Absurdis bukan berarti menyerah, tapi justru menerima kebingungannya itu sebagai bagian dari hidup. Itulah yang membuat absurdis terasa kuat dan penuh kebebasan. Kita bisa memilih untuk tetap hidup dan memberi makna pada kehidupan kita sendiri, tanpa harus menunggu jawaban dari luar. Absurdis dalam dunia nyata. Sekarang, mari kita bawa absurditas ini ke dunia nyata. Bagaimana filosofi absurdis bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita? Kalau kita ngomongin tentang kenyataan hidup, absurdis bisa jadi terasa kayak teori yang aneh dan sulit diterima. Tapi sebenarnya, itu sangat relate dengan apa yang banyak dari kita rasakan setiap hari. Coba deh lu pikirin, kita hidup di dunia yang penuh dengan informasi, pilihan, dan tekanan. Dari pagi sampai malam, kita disibukkan dengan segala hal, kerja, kuliah, teman-teman, media sosial, dan segala macam ekspektasi yang datang dari luar. Mungkin, lu merasa hidup lu penuh dengan aktivitas, tapi seringkali tanpa arah yang jelas. Ketika lu bertanya, kenapa sih gue harus ngelakuin semua ini? Atau, apa sih tujuan dari semua kerja keras gue? Lu seringnya gak dapet jawaban yang memuaskan. Semua itu cuma terasa absurd. Inilah yang dimaksud dengan absurditas dalam hidup. Manusia punya hasrat alami untuk mencari makna, untuk merasa bahwa ada tujuan atau alasan di balik setiap langkah yang kita ambil. Tapi, kenyataannya, dunia ini gak selalu menyediakan jawaban yang kita harapkan. Lu mungkin punya tujuan dalam hidup lu, seperti mencapai karir yang sukses atau membangun hubungan yang bahagia. Tapi saat lu mencapai tujuan itu, ada perasaan kosong yang datang. Dan saat itu terjadi, lu bisa merasa seperti berada di dunia yang gak punya aturan atau tujuan jelas. Kayak lu berjuang keras untuk sesuatu yang pada akhirnya gak memberi kepuasan. Contoh konkret yang gampang dihubungkan sama absurdis adalah kalau lu melihat ketidakadilan sosial, penderitaan manusia, atau bahkan bencana alam yang terjadi setiap hari. Ketika lu menyaksikan semua itu, rasanya gak ada penjelasan yang masuk akal. Kenapa hal-hal buruk terjadi? Kenapa ada begitu banyak rasa sakit dan kesulitan yang gak bisa dijelaskan dengan mudah? Kalau lu terus-terusan mencari alasan rasional untuk semua ini, lu bakal merasa kelelahan dan frustasi. Dunia ini kayak gak punya jawaban yang memadai untuk pertanyaan lu.
Nah, Absurdis bilang, itu memang kenyataannya. Dunia ini memang penuh dengan ketidakpastian dan hal-hal yang gak bisa dipahami sepenuhnya. Dan lu, sebagai manusia, seringkali terjebak dalam pencarian makna yang gak pernah bisa ditemukan secara objektif. Absurdis ngajarin kita buat terima kenyataan itu. Alih-alih menyerah pada frustasi, lu justru bisa menemukan kebebasan dalam menerima bahwa hidup ini gak selalu punya penjelasan yang jelas. Jadi, dalam dunia yang serba gak pasti ini, Absurdis ngajak kita untuk terus berjalan meskipun gak ada jaminan apa-apa di depan. Bahkan tanpa mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi selanjutnya, kita tetap punya kebebasan untuk memilih apa yang mau kita lakukan hari ini. Dan itu, menurut Absurdis, adalah bagian dari keberanian hidup. Absurdis versus optimisme. Di dunia yang penuh dengan harapan palsu dan target-target besar yang seakan menjadi standar kebahagiaan, Absurdis bisa jadi filosofi yang cukup mengejutkan. Banyak orang di sekitar kita yang percaya bahwa hidup harus punya tujuan yang jelas, bahwa kita harus mengejar sesuatu yang lebih besar, entah itu kebahagiaan, kesuksesan, atau pencapaian lainnya. Pasti lu sering dengarkan kalimat-kalimat kayak, jangan pernah berhenti mencari tujuan hidup, atau pasti ada hikmah di balik setiap peristiwa yang terjadi. Nah, Absurdis langsung menantang gagasan itu. Filosofi ini bilang, gak semua hal di dunia ini harus punya makna atau tujuan yang jelas. Ternyata, banyak dari kita yang terjebak dalam pencarian makna yang tak pernah berhenti, merasa terpaksa untuk mencari alasan di balik setiap peristiwa. Padahal, gak semua hal di dunia ini punya penjelasan atau jawabannya. Kadang-kadang, hidup itu ya memang sekadar hidup, gak ada yang lebih dalam, gak ada yang lebih besar. Semua hal bisa jadi tampak absurd atau gak masuk akal. Absurdis justru ngajarin kita untuk gak terlalu terobsesi dengan tujuan besar yang kelihatannya sulit banget buat dicapai. Sebaliknya, itu ngasih kita kebebasan untuk menerima ketidakpastian dan tetap melangkah meski gak tahu pasti kemana jalan ini mengarah. Ini berbeda banget dengan pandangan hidup yang sering kita dengar, yang selalu berusaha meyakinkan kita bahwa setiap langkah harus mengarah pada sesuatu yang lebih besar, seperti kesuksesan atau kebahagiaan. Misalnya gini, lu mungkin sering dengar kalimat, kehidupan itu penuh dengan peluang, jadi lu harus terus berusaha untuk menemukan dan meraih impian lu. Kalau kita terus dikejar-kejar dengan ide seperti itu, kita bisa jadi merasa tertekan dan terus mencari sesuatu yang seakan-akan harus ditemukan. Nah, di sini Absurdis menawarkan sesuatu yang lebih ringan, bahwa hidup ini gak perlu selalu terfokus pada pencapaian besar atau jawaban sempurna. Kita gak perlu terobsesi dengan tujuan jangka panjang yang kelihatannya gak bakal pernah tercapai. Mungkin lu pernah merasakan ada tekanan untuk selalu jadi lebih baik, lebih sukses, atau lebih bahagia. Semua itu bisa jadi tuntutan yang sebenarnya gak masuk akal dan berujung pada rasa kelelahan yang gak berkesudahan. Dalam Absurdis, gak ada yang harus dikejar sebagai tujuan akhir. Bahkan, ketidakpastian dan ketidakjelasan adalah bagian dari pengalaman hidup yang harus diterima. Justru dengan menerima kenyataan bahwa hidup ini absurd, kita bisa lebih menikmati momen sekarang tanpa beban tentang apa yang akan datang. Lihat aja di sekitar lu, banyak orang yang berusaha keras mengejar standar kesuksesan atau kebahagiaan tertentu, tapi pada akhirnya mereka malah merasa kosong. Ada banyak orang yang berpikir kalau mereka mencapai target tertentu, misalnya punya pekerjaan yang bergengsi atau mobil mewah, mereka bakal merasa puas. Tapi kenyataannya, begitu mereka capai semua itu, banyak yang justru merasa gak ada yang berubah. Semua itu, dalam pandangan Absurdis, cuma ilusi. Kemenangan besar dalam hidup gak selalu datang dengan jawaban yang memberi kepuasan jangka panjang. Absurdis ngajarin kita untuk gak terjebak dalam pemikiran bahwa hidup kita harus dipenuhi dengan hasil yang jelas. Sebaliknya, dia ngajak kita buat hidup lebih sadar dan terhubung dengan kenyataan bahwa kita gak selalu punya kontrol penuh atas hasil-hasil tersebut. Kita cuma punya kontrol atas apa yang kita pilih untuk lakukan dalam momen sekarang, dan itu jauh lebih berharga daripada menghabiskan waktu mencari makna besar yang seakan-akan gak pernah bisa kita capai. Absurdis bukan berarti hidup itu gak punya arti. Sebaliknya, itu ngajarin kita buat hidup dengan kesadaran bahwa hidup itu gak selalu sempurna dan gak ada jaminan apa-apa. Dan mungkin, justru karena itulah kita bisa menemukan kebebasan untuk menentukan makna hidup kita sendiri.
Menerima absurditas ini bukan berarti menyerah pada kehidupan, tapi justru memberikan kita kekuatan untuk terus maju tanpa terlalu terikat pada harapan-harapan yang gak pernah terwujud. Jadi, kalau lu merasa tertekan dengan segala ekspektasi dan standar hidup yang gak ada habisnya, bisa jadi absurdis adalah jawaban yang lebih realistis dan bebas. Kita gak perlu terlalu obsesif mengejar jawaban atau tujuan hidup yang besar dan rumit. Kadang, yang kita butuhkan adalah untuk berhenti sejenak, menerima ketidakpastian, dan tetap hidup dalam ketenangan meskipun dunia ini tampak gak masuk akal. Menghadapi absurditas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, gimana cara lo bisa menghadapi absurditas dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu prinsip utama dalam absurdis adalah melawan keputusasaan. Misalnya, dalam situasi yang penuh ketidakpastian, seperti sedang ngerasain kegagalan atau kebingungan soal masa depan, absurdis ngajarin kita buat terus bergerak meski gak ada kejelasan. Jangan berhenti hanya karena hidup ini terasa kacau dan gak pasti. Lo pasti pernah dengar kalimat, hidup itu singkat, jadi nikmatilah setiap momennya. Banyak orang yang hidupnya terlalu sibuk dengan pencarian makna besar atau tujuan hidup yang jauh di depan sana. Padahal, hidup itu juga bisa dinikmati dalam setiap detik, tanpa harus menunggu jawabannya. Begitu juga dengan absurdis. Mungkin lo gak akan pernah tahu tujuan hidup lo yang sesungguhnya, tapi lo tetap bisa menikmati setiap detik dan setiap langkah, meskipun gak ada jawaban besar yang menunggu di ujung jalan. Dan yang penting, absurdis ngajarin kita buat gak terjebak dalam pencarian yang tak ada habisnya. Ketika lo ngerasa stuck atau gak tahu arah hidup, jangan terjebak dalam rasa frustrasi yang berlarut-larut. Camus bilang, kebebasan sejati itu datang saat kita menerima ketidakpastian. Pelajaran yang bisa diambil dari absurdis. Absurdis bukan filosofi yang harus bikin lo merasa pesimis atau gak punya harapan sama sekali. Sebaliknya, absurdis ngajarin kita untuk lebih terbuka dan menerima kenyataan hidup yang tidak bisa dijelaskan atau dipahami sepenuhnya. Beberapa pelajaran yang bisa lo ambil dari absurdis antara lain, hidup itu gak selalu punya jawaban. Kadang, kita merasa bingung dan gak ngerti apa tujuan dari semua usaha dan perjuangan yang kita lakukan. Absurdis ngajarin kita untuk menerima kenyataan itu dan gak terjebak dalam pencarian yang gak ada habisnya. Berjuang meski gak ada kepastian. Meskipun hidup ini absurd, kita tetap punya kebebasan untuk memilih dan bertindak. Bahkan kalau lu gak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, lu tetap bisa berusaha dan memilih untuk hidup dengan penuh kesadaran. Jangan terlalu terpaku pada harapan besar. Absurdis ngajarin kita untuk gak terlalu terobsesi dengan tujuan besar yang kelihatannya gak tercapai. Sebaliknya, nikmatilah setiap detik yang ada dan ambil pelajaran dari setiap pengalaman yang lu hadapi. Absurdis mungkin terdengar pesimis atau nihilistik, tapi sebenarnya, filosofi ini bisa memberi kebebasan yang luar biasa. Alih-alih mengejar jawaban yang tak ada ujungnya, kita diajak untuk menerima hidup apa adanya, dengan segala absurditas dan ketidakpastian yang ada. Dalam dunia yang penuh dengan tekanan untuk mencari makna dan tujuan hidup, absurdis bisa jadi sebuah pelajaran berharga tentang menerima kenyataan dan terus berjalan meski segala sesuatu terasa gak masuk akal. Jadi, kalau lo merasa hidup ini kadang gak punya arti, itu mungkin memang benar, dan itu gak apa-apa. Teruslah hidup, teruslah berjuang, meskipun lo gak tahu pasti kemana tujuan akhirnya. Sebab, dalam absurditas itulah kita menemukan kebebasan untuk menciptakan makna kita sendiri. Absurdis ngajarin kita buat gak takut sama ketidakpastian. Ketika lu mulai merasa dunia ini absurd, lu juga bakal mulai ngerasain kebebasan yang luar biasa. Jadi, apakah lu siap buat menerima absurditas itu dan hidup dengan cara yang lebih bebas? Yuk, kita hadapi dunia ini dengan cara yang lebih realistis dan mungkin sedikit lebih santai.